Banyak yang sering nanya nih, lebih sakit mana sih, melahirkan normal apa dijahit akibat robekan perineum? Nah, pasti ini menjadi suatu mimik yang sangat ditakut-takuti buat ibu yang akan bersalin. Lalu ada nggak sih tips untuk menghindari terjadinya robekan pada perineum? Jadi kalau kalian penasaran, ikutin terus video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Bila. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara untuk menghindari terjadinya ruptur perineum atau robekan pada perineum. Nah, pasti persalinan normal merupakan salah satu yang sangat diimpi-impikan nih bagi ibu-ibu hamil ya, apalagi yang sudah mendekati HPL. Namun di balik persalinan normal ada satu hal yang memang sangat ditakut-takuti oleh para ibu nih ya, yaitu adalah takut terjadi robekan pada perineum nih. Banyak banget yang nanya nih kadang-kadang, sakit nggak sih, lebih sakit mana antara melahirkan sama jahit tuh kalau robeknya. Ini kan jadi suatu bayang-bayang yang memang membuat ibu down ya, belum apa-apa sudah down karena takut itu terjadinya robekan pada perineum. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa ibu lakukan ya sebelum menjalani persalinan. Ada beberapa cara yang bisa kalian praktek atau kalian pelajari, yang bisa kalian lakukan untuk menghindari resiko terjadinya robekan perineum. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu apa sih faktor-faktor yang memang dapat mempengaruhi terjadinya robekan pada perineum. Tapi sebelum kita lanjut, selamat datang buat teman-teman yang baru mampir di channel ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa dukung Jurnal Bila dengan cara kalian bisa subscribe, like, komen, dan share video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat buat orang-orang. Dan kalian harus tonton video ini sampai selesai ya, supaya informasi-informasi ini bisa menjawab apa yang ada di benak kalian semua, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian. Perineum terjadi karena pada saat jalan lahir meregang itu mengalami tekanan yang kuat saat bayi keluar dari vagina, saat bayi keluar dari perineum ya. Jadi karena tekanan yang kuat, nah itu bisa menyebabkan perineum robek atau terjadinya robekan perineum. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan robekan perineum. Salah satunya adalah berat badan bayi. Nah ini ya, berat badan bayi. Kalau misalkan bayinya itu berat, jadi faktor resikonya lebih besar. Bayi yang beratnya lebih dari 3,5 kilo. Lalu yang kedua adalah usia ibu yang lebih dari 35 tahun. Yang ketiga faktornya adalah faktor perineum ibu ya. Perineumnya kan, perineum setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang perineumnya tipis, tebal, ada yang kaku, ada yang lentur nih ya. Apalagi yang kaku nih, ini bisa sangat-sangat berisiko menyebabkan terjadinya robekan pada perineum. Faktor yang lainnya itu persalinannya, bagaimana, apakah persalinan dengan bantuan. Nah, biasanya nih kalau persalinan yang menggunakan bantuan seperti persalinan menggunakan forceps, nah ini sering banget terjadi resiko robekan pada perineum. Lalu bagaimana cara mengejan ibu, bagaimana kekuatan mengejan ibu, nah ini juga berpengaruh pada perineum. Lalu faktor yang lain adalah faktor persalinan, apakah ini persalinan pertama ibu, kedua atau ketiga, dan yang terakhir adalah apakah ibu mengalami episiotomi. Kalau ibu mengalami episiotomi, pasti akan terjadinya robekan perineum ya. Selanjutnya, ruptur perineum itu dalam medis dibagi menjadi 4 bagian, 4 derajat atau 4 grade ya. Yang pertama, ruptur perineum derajat 1 itu terjadi lecet di mukosa vagina. Tapi biasanya kalau baru derajat 1 ini bidan tidak akan melakukan penjahitan. Derajat 2 adalah robekannya yaitu dari vagina sampai perineum saja. Nah ini biasanya derajat 2 itu banyak yang sering terjadi pada persalinan-persalinan ibu-ibu normal ya.
Selanjutnya adalah robekan perineum derajat 3. Nah, ini robekannya adalah dari sphincter anis sampai anus. Tapi ini tidak sampai batas antara anus dan vagina. 4, ini robekannya yaitu sampai dengan mukosa rektum. Nah, ini antara anus dan vagina itu berlubang ya. Jadi pasti nih kalau misalkan nanti ketika persalinan menjadikan robekan pada perineum, pasti bidan akan melakukan tindakan penjahitan sesuai dengan derajat-derajatnya. Jadi ada yang nanya nih banyak ya, Ibu bidan, kalau misalnya vagina saya itu perineum saya robek, bisa nggak dijahit lagi sampai keset, sampai memang orang bilang itu perawan kembali ya? Ini jawabannya adalah tidak bisa, karena secara medis, bidan akan melakukan tindakan penjahitan itu sesuai dengan anatominya saja, sesuai dengan anatomi medis, sesuai dengan robekan-robekan yang terjadi. Bagaimana sih tips agar kita dapat menghindari ruptur perineum atau robekan perineum pada saat persalinan? Nah, ini yang harus diketahui ibu hamil atau ibu yang ingin bersalin daripada jauh-jauh hari. Jadi sebaiknya pada saat kalian masih dalam masa hamil nih, kalian harus pelajari hal-hal ini supaya nanti ketika kalian melahirkan, kalian sudah bayang-bayangannya nih, bagaimana ya cara agar nanti persalinan kita tidak akan mengalami robekan perineum. Memang ya, cara ini memang nggak 100% akan berhasil, tapi dengan cara ini mungkin bisa menghindari resiko-resiko terjadinya hal-hal yang lebih. Tips yang pertama adalah menjaga pola makan dan pola hidup sehat. Nah, ini memang sangat berpengaruh ya. Lalu kalian harus sering merelaksasi tubuh ya. Di sini kalian bisa melakukan senam Kegel atau senam-senam kecil, jalan-jalan kecil, agar itu tubuh kalian bisa rileks ya. Apalagi senam Kegel nih ya. Senam Kegel ini bisa berfungsi untuk merelaksasi otot-otot yang berada di sekitaran perineum. Kedua adalah melakukan pijatan perineum. Nah, ini sangat berpengaruh untuk menghindari terjadinya robekan ya. Pijatan pada perineum ini kalian bisa lakukan pada usia kehamilan 34 minggu ya. Lalu bisa kalian lakukan setiap hari selama 5 menit ya, dalam satu hari. Itu kalian bisa lakukan nih. Jadi cuma 5 menit saja kalian bisa tuh santai-santai melakukan pijatan pada perineum. Yang ketiga adalah dengan cara menjaga perineum agar tetap hangat. Nah, ini dapat mempengaruhi otot-otot yang ada di sekitaran perineum agar otot-ototnya itu melemas ya. Yang hangat dapat membuat aliran darah itu lancar sehingga dapat melemaskan otot-otot pada perineum. Jadi pada saat kalian bersalin nih, kalian bisa minta tolong sama bidannya untuk mengompres perineum kalian dengan menggunakan air hangat ya. Tips yang keempat adalah mengatur posisi pada saat kalian melahirkan. Nah, ini jadi kalau misalkan kalian posisinya itu ya posisi duduk, jongkok, miring, nah pasti ini akan resiko besar membuat perineum menjadi robek. Jadi kalian bisa cari posisinya yang nyaman seperti posisi litotomi supaya kalian bisa merelaksasi nih. Jadi kalian bisa mengatur nafas ya, mengatur tubuh kalian agar untuk bagaimana cara kalian mengejan yang benar supaya menghindari terjadinya robekan perineum. Tips yang terakhir adalah dengan kalian mengatur nafas agar kalian bisa melakukan mengejan dengan baik. Nah, tadi faktor resiko nih terjadinya robekan perineum adalah karena cara mengejan yang salah ya. Jadi mengejan yang baik yaitu ketika kalian merasakan kontrasi yang kuat, itu bidan menyuruh kalian untuk mengejan sekuat-kuatnya ya. Jadi pada saat kepala bayi sudah lahir nih, pasti kalian disuruh untuk mengambil nafas. Dengan begitu pasti nanti kepala bayi akan keluar dengan sendirinya. Nih, kalau kalian salah dalam mengejan itu akan membuat kalian capek ya. Pasti mengejannya salah. Pada saat tidak terjadi kontraksi kalian sudah mengejan, ini juga bahaya, akan mengakibatkan ruptur perineum tadi, robekan pada perineum, dan kalian juga akan kehilangan energi, kehilangan stamina ya, karena terlalu mengejan. Mengejan yang baik adalah mengejan ketika terjadinya kontraksi ya. Jadi sampai di sini semoga kalian mengerti. Kalian harus pelajari dulu nih cara-cara ini supaya
agar persalinan kalian menjadi lancar. Dan mimik-mimik tadi tuh, mimik-mimik menyeramkan, robekan-robekan, yang ada yang bilang melahirkan lebih sakit dijahitnya nih daripada melahirkannya, itu sebenarnya hal yang gimana ya, memang pasti menakutkan bagi setiap ibu hamil. Tapi kalian bisa coba cara-cara ini untuk mengurangi resiko terjadinya robekan yang berlebihan. Kayak misalkan memang perineum kalian kaku ya, tapi kalian sudah melakukan yang tadi, yang tips-tipsnya, melakukan senam Kegel, lalu melakukan pijitan perineum, lalu kalian makannya itu bagus, pasti ini juga akan mengurangi resiko yang berlebihan. Jadi mungkin sampai di sini aja video kita kali ini. Bagi teman-teman, kalau ada yang kurang mengerti, kalian bisa cantumin di kolom komentar ya, atau kalian bisa langsung DM aja di Instagram saya supaya kita bisa berkonsultasinya lebih enak. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video-video kita yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.